Mas Tovan tadi sudah disampaikan ada beberapa saham, khususnya dari sektor komoditas CPO, kemudian juga ada Astra Internasional ya, yang menarik untuk dicermati begitu. LSIP sempat disebutkan juga hari ini memang mengalami pelemahan dan sudah cenderung stagnan begitu di level 1.300-an. Nah, strateginya lebih kepada untuk investasi jangka panjang atau bagaimana? Karena ini akan dijadikan sebenarnya portofolio ya dari reksadana sahamnya Sukor Invest Asset Management. Ya, jadi memang kami suka dengan sektor terkait CPO ya, karena kita lihat antara ada berbeda, ada gap dari supply dan demand, di mana dalam 2 tahun terakhir ini produksi CPO ini kan sangat rendah sekali ya, karena harga yang cukup rendah sehingga tidak ada insentif bagi produsen CPO untuk memproduksi yang cukup tinggi. Nah, ketika terjadi penurunan ekonomi ya dan terjadi pemulihan berikutnya, dan itu menyebabkan permintaan terhadap CPO yang cukup tinggi ya, dan ketika supply terbatas tentunya itu mendorong harga CPO yang tiba-tiba naik cukup tinggi dalam waktu sangat singkat. Yang bisa terlihat di November ke Desember harga CPO naik cukup tinggi dan sempat menyentuh all time high di 4.000-an Malaysian Ringgit. Nah, dan kita ke depan sih kami cukup yakin harga CPO ini akan cukup stabil di 3.800-3.700-an sepanjang 2021 ini. Ya, dan ini tentunya akan menyumbang profitabilitas yang tinggi bagi margin yang tinggi ke emiten terkait CPO, terutama yang tadi saya sebutkan yang masih punya banyak tanaman yang berusia produktif. Dan selain itu, dengan kami cukup juga optimis ya dengan komitmen beberapa emiten CPO yang akan kembali membayarkan dividen untuk di tahun ini dan tahun berikutnya, kalau misal dengan kondisi mereka untung cukup banyak ya. Seperti itu, dan apalagi didukung ya, kami di reksadana sih sebenarnya sangat diuntungkan sekali ya. Kami juga sangat senang apabila kami berinvestasi pada saham yang profitable dan juga membayar dividen yang cukup baik, seperti itu. Dan kita bisa lihat ya, SSMS kemarin awal tahun juga sempat ngomong akan membayarkan dividen kembali sekitar 50% dari laba bersih mereka. Jadi itu yang kita suka sih kalau kita misalnya investasi saham. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai strategi investasinya sendiri, apakah level-level saat ini current price begitu bisa kita mengambil posisi beli untuk jangka menengah begitu atau paling tidak akhir tahun untuk baik LSIP maupun SSMS? Ya, balik lagi memang kalau kita lihat harga CPO ini udah naik terus, tapi belum ke-translate ke sahamnya ya, karena itu tadi market masih belum terlalu optimis terhadap kinerja emitennya. Nah, karena itu mereka masih banyak menunggu laporan kinerja emiten kuartal 1 dampaknya seperti apa, karena banyak pemain pasar lain tuh masih beranggapan bahwa ini kenaikan hanya sementara, tapi kita lihat harga CPO ini masih cukup stabil di 3.800 dan 3.700-an. Ini bisa dilihat juga di kuartal keempat bahwa ada kenaikan laba yang cukup tinggi ya pada kedua emiten tersebut atau emiten lain pada CPO, dan ini tentunya akan berlangsung terus di kuartal 1 dan mungkin kuartal 2 untuk ke depan. Itu dia analisisnya ya, untuk LSIP dan juga SSMS. Oke, berarti masih juga dicermati untuk investasi yang menarik untuk kedua emiten dari sektor komoditas perkebunan tersebut. Selanjutnya ada Astra Internasional yang juga Anda lihat ini juga diuntungkan dengan beragam paket stimulus yang diberikan oleh pemerintah ya untuk Astra Internasional. Silakan. Ya, Astra di level 5.400 sekarang sebenarnya sudah sangat murah sekali ya. Ya. Apalagi tadi kita banyak cerita masih terkait beberapa insentif bagi bisnis Astra sendiri. Itu selain dari mereka kan grupnya banyak lini bisnis seperti United Tractor, seperti Ali pun juga yang akan diuntungkan dari CPO-nya. Betul. Ya, kemudian juga Astra perlu kita ingat ya, mereka sudah juga lepas dari Bank Permata, di mana ini akan meringankan balance sheet mereka. Yes. Ya, dan juga terkait PPNBM yang akan berlangsung sepanjang tahun ini, itu akan memboost penjualan mobil untuk dari Astra Hyundai mobil mereka. Dan kami cukup yakin sih tahun ini akan jadi tahun yang cukup baik bagi beberapa lini bisnis yang Astra punya. Baik, itu dia untuk Astra Internasional, strateginya bagaimana? Apakah di current price kita lihat ini naik 0,47% di level 5.350? Bagaimana ya, strateginya? Sebenarnya masih sebenarnya cukup menarik ya untuk dikoleksi untuk jangka panjang ya. Baik. Karena memang investor ini belum masuk lagi ya, kita tinggal nunggu. Indeks ini akan belum terlalu banyak akan pergerakan sampai investor asing mulai balik lagi kembali.
Nah, kondisi saat ini sebenarnya cukup baik untuk koleksi saham-saham blue chip seperti Astra untuk secara bertahap ya. Oke, itu dia untuk Astra Internasional. Selanjutnya ada Yuti. Yuti sebagai anak usaha dari Astra juga memberikan kontribusi yang luar biasa juga dengan adanya kenaikan harga komoditasnya khususnya ya, dari sisi pertambangan batubara. Bagaimana untuk Yuti? Ya, batubara juga masih cukup stabil di 90-an. Kemudian Yuti juga menguntungkan dari kenaikan harga emas yang cukup stabil ya. Misal bisa bertahan di 1.700-an, tentunya aktivitas tambang dan batubara, aktivitas tambang lain tentunya akan mendorong demand untuk alat berat dari United Tractor sih tentunya. Harusnya tahun ini bisa jadi pilihan yang menarik juga sih bagi United Tractor. Tapi kami lebih suka sih langsung ke holdingnya yaitu Astra ya. Oke. Itu dia pilihan yang menarik untuk dicermati dan kami kembalikan juga kepada pemirsa IDXNL, investor maupun traders dalam menyikapi informasi yang sudah disampaikan terkait dengan rekomendasi LSIP, SSMS, Astra Internasional dan juga United Tractor. Dan bagaimana dengan aksi jual yang terjadi masih terus berlangsung ini dari investor asing untuk sektor perbankan ini, Mas Tovan. Anda melihat bagaimana? Ya, betul, untuk perbankan memang itu tadi ya, karena saya melihat GPK perbankan itu pertumbuhannya sangat luar biasa ya, karena memang masyarakat pertama satu menjaga likuiditas mereka, dan ini sebenarnya tentunya menekan sedikit terhadap cost of fund perbankan. Ya, selain itu NPL ini kan belum pulih sepenuhnya, walaupun kita lihat UMKM dan pemulihan ekonomi sektor bisnis ini sudah mulai naik lagi ya. Perlahan juga kita lihat tren restrukturisasi perbankan ini akan lebih baik lah dibandingkan kuartal sebelumnya. Jadi untuk saat ini memang ibaratnya ekonomi ini lagi penyesuaian kembali ya ke normal, dan untuk saat ini tentunya banyak investor dan fund-fund lain juga masih beralih pada sektor-sektor lain yang lebih menarik. Tapi kami cukup optimis bahwa kinerja perbankan tahun ini akan cenderung lebih baik dibanding tahun lalu. Baik, itu dianalisis terkait dengan sektor perbankan, masih ada peluang dari sisi fundamentalnya yang juga masih cukup kuat, bisa dikatakan begitu ya untuk sektor perbankan di dalam negeri, Mas Tovan. Baik, Mas Tovan, terima kasih banyak atas informasi, analisis dan juga kesediaannya begitu untuk berbagi informasi dan rekomendasi bagaimana menyikapi kondisi market yang fluktuatif cenderung melandai ya untuk pergerakan indeksnya sendiri. Sukses untuk Anda dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, Mas Tovan.